Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV Sempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang berbahagia, terima kasih pada sore hari ini kita bersua kembali dalam agenda tausiah jelang buka puasa. Namun sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian masih diberikan banyak kenikmatan Islam, iman, dan kesehatan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Sempat yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pemuda dan perannya di dalam Islam. Anak-anakku yang berbahagia, pemuda adalah motor penggerak utama perubahan. Pemuda diakui perannya sebagai kekuatan pendobrak, kekuatan masyarakat. Para pemuda harus membentengi diri dan mempertebal keimanannya untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang meracuni keimanannya. Dalam Al-Quran, pemuda disebut dengan fatan. Misalnya, sebutan fatan yuqalu lahu Ibrahim. Untuk Nabi Ibrahim muda, yang ketika itu sedang dicari oleh Raja Namrud karena dituduh menghancurkan patung-patung berhala. Juga sebutan fityatun untuk para pemuda Ashabul Kahfi. Pemirsa TV Sempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis, pemuda disebut sebagai syab. Misalnya dalam hadis 5 perkara sebelum 5 perkara lainnya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Juga hadis dalam 7 golongan yang terdapat naungan Allah. Syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah dan taat kepada Allah. Muslimin muslimah rahimakumullah, para pemirsa Sempat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari usia, pemuda terbagi dalam 2 fase, yaitu fase puber atau remaja yang berusia antara 10 sampai 21, dan yang kedua fase dewasa. Pemirsa TV Sempat yang berbahagia, para sahabat Nabi Muhammad yang masih muda radhiyallahu anhum memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam menyebarkan Islam. Di antara mereka ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnul As, Mu'ad bin Jabal, dan Zaid bin Sabit, yang mereka itu telah mengambil dari Nabi SAW berbagai macam ilmu yang bermanfaat, menghafalkannya, menyampaikannya kepada umat
sebagai warisan dari Nabi mereka. Jemaah rahimakumullah, para pemirsa Sempat TV yang berbahagia, kalian masuk kategori pemuda. Untuk itu layak dan pantas untuk memposisikan diri sebagai pemuda yang bisa mengambil andil dalam penyebaran dan peran Islam. Prioritas-prioritas dari pemuda, tugas yang dilakukannya antara lain, pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memikul segala urusan. Karena itu, pemikul panji-panji dakwah dan risalah sejak terbitnya Fajrul Islam adalah para pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi. Pemirsa Sempat TV yang dirahmati Allah SWT. Dengan kata lain, pemuda muslim mempunyai tugas yang berat dan kewajiban yang besar terhadap diri, terhadap agama dan umatnya, dan suatu kewajiban yang akan menyingkap eksistensinya. Syekh Al-Qaradawi dalam Wajibu Syababul Muslimul Yaum menguraikan ada 4 amanah sebagai prioritas muslim muda bagi masa depan Islam. Yang pertama, memahami Islam secara integral, tidak parsial. Realitas saat ini membuktikan bahwa agama dipermainkan dan diposisikan tak lebih seperti komoditas yang bisa seperti seenaknya mengeksploitasinya, mengambil keuntungan secara pribadi, keuntungan materi secara kelompok. Pemirsa Sempat TV yang dirahmati Allah, ajaran agama dipilah-pilah semaunya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya, maka dijalankan. Namun ketika tidak sesuai dengan kepentingannya, maka dicampakkan. Sementara untuk urusan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan, termasuk pendidikan anak dan keluarga, mereka tidak pernah mengambil dan tuntutan agama. Dalilnya, agama tidak mengatur urusan-urusan tersebut. Pemirsa TV Sempat yang berbahagia, oleh karena itu Anda sekalian selaku pemuda harus memiliki tekad yang kuat. Maka jangan heran bila ada orang yang rajin sholat dan rajin pergi ke tanah suci, namun ia tetaplah penghisap dan pengemplang utang rakyat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Model pengamalan agama yang parsial seperti inilah yang terus membawa sial, karena akan lahirlah manusia-manusia koruptor dan binal di muka bumi. Yang kedua, mengamalkan Islam. Para pemuda harapnya mampu mengamalkan pengetahuan-pengetahuan yang menembus ke lubuk hati dan lalu menggerakkannya untuk beramal sebagaimana sinyalemen Allah terhadap sikap para pemilik ilmu atau ulama. Ketiga, mengajak orang lain berislam secara integral. Berdakwahlah. Para pemuda harus mengambil peran di dalam Islam, mampu berdakwah, mampu mengajak, mampu menyebarkan. Tidaklah cukup seorang muslim itu saleh bagi pribadinya sendiri, tapi ia juga diberi tugas untuk mengajak orang lain kepada kesalihan. Karena itulah kita menjumpai surat Al-Asr menyatakan keselamatan seseorang dari kerugian, itu dengan berpesan kepada orang lain untuk kebenaran serta menerima pesan. Yang keempat, memiliki soliditas dan solidaritas.
Karena tugas dakwah itu tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus berlandaskan amal jamaah, teamwork. Maka sebaiknya pemuda itu melengkapi pemahaman yang benar, mengamalkan Islam dan berdakwah dengan sikap yang tolong-menolong, di antara sesama dan memiliki rasa saling keterikatan. Pemirsa Sempat TV yang dirahmati Allah SWT. Sebagai penutup, ada 3 keterampilan atau skill yang sebaiknya dimiliki oleh pemuda sebagai agent and change dalam masyarakat. Conceptual skill berupa kemampuan menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan perubahan. Technical skill berupa kemampuan-kemampuan teknis yang dibutuhkan sebagai solusi atas berbagai problematika. Pemirsa TV Sempat yang dirahmati Allah SWT, Bapak selalu pesan kepada kalian sebagai pemuda muslim harus mampu mengambil peran di dalamnya, senantiasa menyebarkan ajaran Islam secara menyeluruh di muka bumi ini, dan senantiasa untuk menjaga soliditas dan solidaritas. Terima kasih pada kalian untuk melanjutkan puasa Ramadan sampai dengan jelang buka puasa nanti. Demikian, bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.